Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla min ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Taib. Mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat, ya. Walaupun sebenarnya Ustaz dalam keadaan tidak sehat, ya. Patut kita syukurin nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, karena dengan nikmat Allah kita masih bisa bergerak, kita masih bisa menuntut ilmu, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain, yang mana itu adalah, ya, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam menuntut ilmu akidah. Ilmu akidah adalah ilmu yang berkenaan dengan keyakinan seseorang, dengan i'tikad seseorang. Oleh karenanya kita harus memompa ilmu ini dengan baik dan benar, ya, sehingga kita bisa, ya, meyakini dengan baik, meyakini dengan benar, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang iman kepada Allah, tentang iman kepada malaikat-malaikatnya, tentang iman kepada Rasul, kitab dan yang lainnya. Alhamdulillah, kita masuk di pembahasan tentang as-su'al hal yadkhulul jannah aw yanju minan nari ahadun bi'amalihi. Apakah seseorang masuk ke dalam surga atau selamat dari neraka adalah karena amalnya? Maka dijawab oleh Syekh di sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi. Qalu ya Rasulullah wala anta? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala wala ana. Qaribu wasaddidu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qaribu wasaddidu. Maka jalinkanlah kekerabatan di antara kalian, wasaddidu, dan luruskanlah di antara kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annahu, bahwasanya seseorang tidak akan selamat, ya, dengan amalannya. Tidak akan selamat salah seorang di antara kalian dengan amalannya. Kalau ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala anta, dan bagaimana dengan engkau juga, apakah engkau tidak bisa selamat dengan amalan kamu? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ana, tidak pula aku, illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, menutupiku dengan kasih sayang darinya dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, saddidu wa qaribu wa abshiru, ya, luruskanlah dan saling menyambung tali kerabatlah kalian, wa abshiru, dan saling memberi kabar gembiralah, fa innahu lan yudkhilal jannah ahadan, bahwasanya, ya, seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, mereka berkata, dan begitu juga engkau, ya wahai Rasulullah, wala ana, dan begitu juga dengan saya, illa an yataghammadini Allahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, menutupi rahmatnya
kepadaku. Wa'lamu anna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seseorang ya secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Ikhwah sekalian, ya. Di dalam hadis yang lain, ya, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Ya, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Qalu, mereka berkata, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak wahai Rasulullah? Qala la, beliau bersabda, tidak, aku pun tidak. Wala ana, aku pun tidak. Illa an yataghammadani Allah Subhanahu wa taala bi fadlin wa rahmatin. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan hal ini adalah sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Sabiqu ila maghfiratin, berlomba-lombalah kamu kepada mendapat ampunan dari Rabbmu dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Zalika fadlullah, itulah karunia Allah, yu'tihi man yasha, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia yang besar. Dalam ayat ini ya ikhwah dinyatakan bahwa surga itu disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti ada amalan ya ikhwah, ya. Tapi bukan semata-mata amalan itu yang memasukkan kita ke dalam surga, ya, dan menjauhkan kita ke dalam neraka. Begitupun di dalam ayat Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Dan begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Nah, seakan-akan ayat dan hadis itu bertentangan ya ikhwah, ya. Hadis tadi menyatakan amal kita tidak bisa menyelamatkan kita dari surga dan menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita dalam surga. Tapi ayat-ayat ini menyatakan bahwasanya kita masuk surga karena amalan dan keimanan kita. Sedangkan hadis menyatakan faktor terbesar masuk surga adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa penjelasan para ulama mengenai hal ini, maka catat dengan baik ya ikhwah. Yang pertama, yang dimaksud seseorang tidak masuk surga dengan amalnya adalah peniadaan masuk surga karena amalan. Catat nih ya, yang dimaksud seseorang tidak masuk surga dengan amalnya adalah peniadaan masuk surga karena amalan. Yang kedua, penjelasan para ulama, amalan itu sendiri tidak bisa memasukkan orang ke dalam surga. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan bisa memasukinya. Bahkan adanya amalan juga karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Nah, jadi kalau kita menyatakan amalan kita sendiri itu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, maka ini dinyatakan tidak. Ya, dinyatakan tidak. Karena sejatinya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah Subhanahu wa taala didapatkan adalah karena kita beramal dengan ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya amalan itu adalah sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Yang ketiga ya ikhwah, amalan hanyalah sebab. Ini tadi ya penjelasan para ulama. Amalan hanyalah sebab tingginya derajat seseorang di surga, namun bukan sebab seseorang masuk ke dalam surga. Ini harus digarisbawahi bahwa amalan seseorang hanyalah sebab tingginya derajat seseorang di surga, namun bukan sebab seseorang masuk ke dalam
surga. Taib. Kemudian ya, yang keempat, amalan yang dilakukan hamba sama sekali tidak bisa menggantikan surga yang Allah Subhanahu wa taala beri. Amalan yang dilakukan seorang hamba sama sekali tidak bisa mengganti surga yang Allah beri. Ingat ya, jangan hanya karena amalan kita yang sepele, hanya amalan kita yang dikerjakan secara bolong-bolong misalkan, dapat mengganti surga yang Allah Subhanahu wa taala beri. Tidak, ya ikhwah. Ya, surga itu didapat karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud. Ya, itulah yang dimaksud. Seseorang tidak memasuki surga dengan amalannya. Maksudnya ia tidak bisa ganti surga dengan amalannya. Sedangkan yang memasukkan seseorang, ya, ke dalam surga hanyalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya dinyatakan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali ya, di dalam kitabnya Bahja An-Nazirin. Nah, Imam Nawawi rahimahullah memberikan keterangan yang sangat bagus. Ya, kita catat ini keterangan dari beliau. Keterangan dari beliau ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang ada menunjukkan bahwa amalan bisa memasukkan orang dalam surga. Ayat-ayat Al-Qur'an yang ada ini menunjukkan bahwa amalan bisa memasukkan orang dalam surga. Maka tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang ada. Bahkan makna ayat adalah masuk surga itu disebabkan karena amalan. Namun di situ ada taufik dari Allah untuk beramal. Ada hidayah untuk ikhlas pula dalam beramal. Maka diterimanya amal memang karena rahmat dan karunia Allah. Karenanya amalan semata tidak memasukkan seseorang ke dalam surga. Itulah yang dimaksud dalam hadis. Kesimpulannya, bisa saja kita katakan bahwa sebab masuk surga adalah karena ada amalan. Amalan itu ada karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya, thayyib ya ikhwah. Jadi, kita masuk surga bukan semata-mata dengan amalan kita. Amalan kita itu bisa ada karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik Allah itulah karunia dan rahmatnya. Jadinya amalan itu ada karena karunia dan rahmatnya. Maka bersyukurlah kita termasuk orang-orang yang dimudahkan dalam beramal. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik. Nah, di sini ya, ketika Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan ya, fa kaifa yujma' bainal ayati wa bain hadzal hadis, bagaimana menggabungkan antara ayat dan hadis ini, yakni hadis Jabir di atas katanya. Wal jawab an zalik an yuqala yujma' bainahuma bi annal manfiyya dukhulul insanil jannata bil amali fil muqabalah. Ammal musbitu fahuwa annal amala sababun wa laysa iwadan. Jawabannya, kedua dalil di atas ya, kedua dalil di atas bisa dikompromikan, di mana peniadaan masuknya manusia ke dalam surga karena amalnya dalam arti balasan, sedangkan isyarat bahwa amal sebagai kunci masuk surga dalam arti bahwa amal itu adalah sebab bukan pengganti. Nah, ini isyarat bahwa tidak benar bila kemudian seorang berpangku tangan merasa cukup bergantung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu meninggalkan amal soleh karena menganggapnya tidak penting.
karena Allah menetapkan segala sesuatu dengan sebab dan akibat. Dalam hal ini Allah Azza wa Jalla menjadikan sebab mendapatkan rahmatnya yang menjadi sebab meraih surga dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jaharu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi seseorang tidak pantas ujub, ya. Saat seseorang menyadari bahwa amalannya tidak mampu menggantikan surga Allah, di situ ia mengerti amat tidak pantas untuk merasa ujub dengan amalannya. Andai dari hari pertama dia dilahirkan ke dunia sampai hari hayatnya beribadah kepada Allah dan tak pernah melakukan dosa sedikit pun, itu tak akan mampu membayar surga Allah yang penuh dengan limpahan kenikmatan. Lalu bagaimana lagi bila diri ini berlumuran dosa? Hah? Ibadah masih cacat-cacat, ibadah masih bolong-bolong. Entah sudah berhasilkah kita memperjuangkan keikhlasan kemudian merasa ujub? Ya, maka kita tidak pantas merasakan ujub, merasa ujub, ya ikhwah. Nah, suatu hari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dinamakan dengan Abu Firas, berkisah, aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mengambilkan air wudu untuk beliau serta hajat beliau, atau maksudnya pakaian dan lain-lain. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, mintalah sesuatu kepadaku, kata Rasulullah SAW. Maka aku meminta untuk bisa bersamamu di dalam surga, kata Rabi'ah bin Ka'ab. Nabi SAW bersabda lagi, apakah ada selain itu? Hanya itu permintaanku, kata Rabi'ah bin Ka'ab. Beliau lalu bersabda, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu tolonglah aku untuk memperkenankan permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud. Dalam hadis lain diterangkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlad darajatil ula la yarahum man tahtahum kama tarawna al-najma at-tali'a fi ufuqis sama, fa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama." Sesungguhnya penghuni surga yang menempati derajat yang paling tinggi akan melihat orang-orang yang berada di bawah mereka, seperti kalian melihat bintang yang terbit di ufuk langit. Dan sungguh Abu Bakar dan Umar termasuk dari mereka dan yang paling baik. Hadis di atas, ya ikhwah, menunjukkan bahwa surga memiliki tingkatan-tingkatan yang dapat diraih dengan amal saleh. Setelah masuknya, ya, didapat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menerangkan, "I'lam anna hadhil ghuraf mukhtalafatun fil 'ulwi was sifah bihasbi ikhtilafi ashabiha fil a'mal, fa ba'daha a'la min ba'din wa arfa." Ketahuilah bahwa kamar di surga berbeda-beda dalam hal derajat ketinggian dan sifatnya sesuai perbedaan penghuninya dalam amal perbuatan. Maka satu dari mereka lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Ini menunjukkan, ya ikhwah, bahwasanya, ya, dengan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala kita harus beramal dengan ikhlas. Di antara tafsiran para ulama dalam mengkompromikan ayat dan hadis yang tampak bertentangan di atas, bahwa ayat yang menerangkan amalan sebagai kunci masuk surga diartikan sebagai sebab untuk meraih derajat di dalam surga. Adapun hadis tentang masuk surga karena rahmat Allah dipahami bahwa rahmat Allah sebagai sebab masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan dalam Fathul Bari, qala Ibnu Battal fil jam'i baina hadzal hadis wa qawlihi ta'ala wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ibnu Battal menjelaskan saat menggabungkan hadis, yakni hadis Aisyah yang semakna dengan hadis Jabir di atas, yaitu bahwasanya Nabi SAW tidak akan masuk ke dalam surga, ya, dengan amalannya. Wa tilkal jannatu urisumuha bima kuntum ta'malun. Ayat ini dimaknai bahwa tingkatan di dalam surga diraih dengan amalan.
karena derajat di surga berbeda-beda sesuai perbedaan tingkatan amal. Adapun hadis dimaknai sebab masuk surga atau sebab mendapatkan keabadian di dalamnya hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha Adil, tentu tak akan menyamakan antara orang yang giat beramal, istiqamah, tinggi ketakwaan, keikhlasan ya serta imannya dengan mereka yang biasa-biasa saja kualitas iman dan takwanya, seperti kata pepatah, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Wallahu taala alam bisawab. Taib. Insyaallah nanti kita akan sambung pada pertemuan berikutnya tentang maljam'u. Ini sudah dan termasuk sudah kita bahas ya, pembahasan soal yang berikutnya. Tapi nanti insyaallah kita akan murajaah kembali. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.